Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Semua kita boleh bersuka cita bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini. Mungkin berkumpul dengan keluarga, dengan saudara-saudara seiman. Kita boleh bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Sebab ada sukacita dalam Tuhan itu menjadi kekuatan buat setiap kita, amin. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan, bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.
Sukacita bagi setiap kita malam hari ini. Haleluya. Engkau kekuatan setiap kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan dari setiap hati kami. Engkau perlindungan kami, pertolongan kami. Di tengah badai, Engkau menjadi tempat perteduhan kami. Sebab tenanglah hati kami ketika kami dekat dengan Tuhan. Dan malam hari ini biar kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami menikmati pribadi Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Dan setiap kami boleh dipulihkan, dikuatkan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami meletakkan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Tangan yang penuh kuasa, tangan menjadi kekuatan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati setiap kami yang rindu malam hari ini ya Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Menjadi dasar yang teguh buat kita berharap dan percaya. Kami sembah Kau Tuhan. Bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kekuatan yang Kau beri. Sukacita pengharapanku di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami sembah
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi bersama. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Boleh beri sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Dia kekuatan buat setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada lagi dalam ibadah online. Saya percaya kalau malam hari ini Bapak Ibu semua ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kasih sayang Tuhan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita semua berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang melimpah buat kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicara buat kami semua. Urapi kami, berikan kami hikmat, pengertian dari Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan menjadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul Growing in the Word atau bertumbuh di dalam firman. Nah saya percaya kalau hari ini kita ada, izinkan saya bertanya kepada kita semua, apa yang paling berharga di dunia ini menurut Bapak Ibu atau kita semua? Saya percaya mungkin ada yang memikirkan yang paling berharga di dalam dunia ini adalah benda-benda seperti berlian, lukisan, emas, atau mobil mewah dan lain-lain. Ada orang yang menganggap bahwa rumah mewah itu adalah sesuatu yang paling berharga. Namun jika kita hari ini tawarkan kepada orang yang mungkin dalam kondisi sekarat, mungkin dalam kondisi yang hari itu mereka sedang dalam koma atau segala macam, saya percaya ini bukan menjadi sesuatu yang sangat penting. Benda-benda ini bukan menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Karena apa? Karena yang mereka butuhkan hari ini adalah air dan makanan. Nah, ketika saya merenungkan ini, artinya apa sih? Karena saya percaya ketika kita bicara tentang sesuatu yang paling berharga, apa yang paling mendasar dan berharga di dalam hidup ini seperti makanan, air adalah benda-benda yang paling dicari. Karena tanpa hal-hal yang mendasar itu tidak akan ada kehidupan sama sekali. Nah, mari kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Firman Tuhan itu seperti air, firman Tuhan juga merupakan makanan. Yeremia 15 ayat 16 dalam terjemahan baru dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu
telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi menurut saya secara pribadi, apa yang ditanya, kalau apa yang paling bernilai, apa yang paling berharga, saya bisa menjawab dan menyimpulkan Alkitab atau firman Allah itulah yang satu hal yang sangat-sangat berharga. Itulah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan, growing secara pribadi melalui firman Tuhan. Bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa, tapi Tuhan ingin, Tuhan rindu supaya kita hari ini yang ada, yang mendengar firman Tuhan, mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Nah, seringkali orang Kristen keliru mengartikan pertumbuhan rohani. Menurut mereka yang sibuk dalam pelayanan, sibuk memenangkan jiwa, sibuk terlibat dalam event-event penginjilan, sebagian diartikannya adalah bertumbuh. Apakah model yang seperti ini mengalami satu pertumbuhan? Bukan berarti saya mengesampingkan hal-hal yang seperti itu. Namun kalau kita pikir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Saudara yang dikasih Tuhan, pertumbuhan rohani adalah hal yang sangat-sangat mendasar. Nah, ada banyak orang yang berkata bahwa pertumbuhan rohani itu adalah karena prestasi di dalam gereja. Maka dari itu mereka mengejar apa yang ada yang tadi saya sebutkan. Jadi apa sih definisi dari sebuah pertumbuhan? Apa sih arti dari pertumbuhan rohani yang sebenarnya? Nah, Tuhan berkata kepada kita semua hari ini, bertumbuh secara rohani sewaktu karakter dan sikap kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Arti daripada pertumbuhan rohani adalah ketika karaktermu, sikapmu, hidupmu menjadi sama seperti Kristus. Oleh karena itu kita ada benda-benda lain di bumi ini yang seberharga Alkitab. Gak ada sesuatu yang lebih hebat, lebih luar biasa selain firman Allah, karena tidak ada hal lain yang dapat memberikan sesuatu yang sedemikian mendasar dan bersifat kekal. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita bicara apa yang paling berharga, apa yang paling bernilai, saya sekali lagi mau katakan firman Tuhan, Alkitab adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang sangat mendasar. Alkitab tiada bandingannya, yang setuju katakan amin. Maka kebutuhan orang percaya hari-hari ini untuk terus-menerus berada di bawah pengaruhnya bukanlah sesuatu yang berlebihan. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kebutuhan kita yang mendasar adalah hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Hidup kita menjadi sama selaras dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan adalah mana yang diberikan Bapa Surgawi kepada setiap anak-anaknya supaya mereka dapat terus bertumbuh menuju keserupaan dengan anaknya yang sempurna. Tuhan rindu hari ini kalau kita bicara tentang pertumbuhan sekali lagi, yaitu kita menjadi serupa seperti Kristus, growing, bertumbuh, tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, sampai satu kali glorification itu menjadi bagian dalam hidup kita. Namun saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan yang begitu dahsyat ketika apa? Ketika hidup kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Maka dari itu Alkitab atau firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus diberikan kepada kita semua supaya setiap anak-anak Tuhan bertumbuh menuju keserupaan dengan anaknya yang sempurna. Nah, inilah satu hal yang sangat penting untuk kita juga pahami bersama-sama. Nah, saya percaya apa sih alasan Tuhan memerintahkan kita untuk selalu menginginkan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 2, kalau kita baca dengan baik, di situ dikatakan bahwa selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya percaya firman ini tidak hanya sekedar dibagikan kepada kita semua. Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan perlu beberapa megadosis,
Atau mungkin saya sederhanakan gini, perlu beberapa banyak firman Tuhan yang harus kita konsumsi setiap hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pada kenyataannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedikit masukan firman Tuhan juga menghasilkan sedikit keserupaan dengan anak Allah. Artinya apa? Gak perlu banyak. Sedikit pun itu dapat mengubahkan setiap kehidupan kita. Mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambaran Allah yang luar biasa. Jadi inilah yang perlu kita renungkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah pertanyaan yang dapat membantu kita mengevaluasi kondisi kesehatan dan pertumbuhan rohani kita. Apakah kita semakin dikuasai firman? Jawabannya hanya ada di dalam diri Bapak Ibu dan kita semua. Saya percaya kalau hari ini saya tanya kita semua, Bapak Ibu kita semua ditanya gitu kan, apakah engkau hari ini bagaimana kondisi kesehatan atau pertumbuhan rohanimu? Apakah engkau semakin dikuasai firman Tuhan ataukah engkau menjadi serupa dengan dunia ini? Ada banyak orang mengatakan kepada kita bahwa mereka percaya sama seperti yang mereka katakan mungkin bertahun-tahun yang lalu. Dengan bahasa sederhana mungkin saya katakan gini, ada banyak orang berkata saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Alkitab, dan itu sudah dikatakan berulang-ulang. Namun kalau Bapak Ibu renungkan sekali lagi, kalau kita hari ini renungkan dengan baik-baik, ada banyak mereka membawa Alkitab ke gereja, mereka datang gitu kan, tetapi mereka tidak dapat mengatakan kepada kita kapan terakhir kali Alkitab atau firman Allah mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Ini satu hal yang sangat ironis. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan, growing in the word, growing, bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, ini satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya mau katakan? Kita tadi mendengar bahwa setiap hari saya baca Alkitab, setiap hari saya menjadi orang percaya. Namun ketika ditanya gitu kan, kapan terakhir kali Anda bertumbuh? Kapan terakhir kali Alkitab mengubah dalam kehidupanmu sehari-hari? Saya percaya ada banyak orang yang sulit untuk menjawabnya. Kenapa? Karena ketika seseorang yang mengaku orang Kristen, orang percaya, dapat membaca Alkitab, tapi tanpa selera akan hal-hal yang rohani. Ada banyak orang Kristen baca Alkitab, datang ke ibadah, mungkin mereka juga menyelidikinya setiap hari gitu kan, merenungkannya luar biasa, tapi tanpa hasrat yang tulus untuk mengenal pikiran Roh Kudus agar dapat hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Sekali lagi saya mau katakan, ketika seorang yang mengaku Kristiani, mengaku menjadi orang Kristen, mereka dapat membaca Alkitab tanpa selera, hanya sekedar baca. Kenapa? Karena mereka tidak menginginkan hal-hal yang rohani, atau ketika ia menyelidikinya tanpa hasrat untuk mengenal pikiran Roh Kudus, sehingga mereka sulit sekali untuk hidup di dalam kekudusan dan ketaatan, tetapi hanya berdasarkan rasa karena ingin tahu. Berapa banyak di antara kita semua seringkali baca Alkitab karena cuma pengen tahu, gak ada hasrat, gak ada kerinduan, gak ada kehausan, gak ada kelaparan akan Tuhan. Inilah yang menyebabkan kita sulit untuk bertumbuh, atau selera tujuannya menikmati Alkitab atau firman Tuhan tidak lebih dari menikmati karya sastra seperti kebanyakan yang dibuat orang-orang. Sekali lagi saya mau katakan, Alkitab beda dengan karya sastra. Maka dari itu kita dapat pastikan orang yang seperti ini jiwanya pasti atau tengah mengalami kemunduran rohani yang sesungguhnya. Jadi kalau saya mau simpulkan dengan gampang, ada banyak orang bisa baca Alkitab, ada banyak orang mungkin menyelidiki firman Tuhan tanpa haus dan lapar akan Tuhan. Mereka gak ingin mengalami sesuatu, gak ada rasa greget di dalam dirinya. Nah hari ini saya mau katakan, mari baca Alkitab.
Mari renungkan firman Tuhan dengan haus dan lapar akan Tuhan, supaya kita mengalami pertumbuhan yang signifikan. Karena ingat, ketika Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, artinya maka kita tidak akan menghasilkan buah. Yang Tuhan nantikan adalah buah dari kehidupan kita setelah kita mengikut Tuhan. Jangan sampai kita ditebang gara-gara satu gak bertumbuh dan akhirnya tidak menghasilkan buah. Firman Tuhan seharusnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat membuat kita semakin bergairah. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan dibaca tanpa sukacita rohani, tanpa diubah menjadi doa. Saya percaya setiap kali kita membaca firman Tuhan, harusnya itu menjadi satu doa dalam hidup kita. Ketika engkau ditanam di tepi aliran air, maka engkau akan tumbuh subur. Saya percaya ini yang Tuhan rindukan. Tanpa sungguh-sungguh disimpan dalam hati, serta tanpa penerapannya dalam aturan-aturan yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, saya percaya kita nggak akan pernah mengalami pertumbuhan. Tuhan rindu supaya kita melihat janji-janjinya yang begitu berharga, penghiburan-penghiburannya yang manis. Itulah yang harusnya menjadi perenungan kita. Peringatan-peringatan yang tegas, apa yang Tuhan ingatkan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita merenungkan, membaca, maka kita akan mencatat apa peringatan Tuhan hari ini. Apa nasihat-nasihatnya yang penuh kasih, supaya aku terus ada di dalam koridor Tuhan, supaya terus aku mengalami pertumbuhan. Dan apa teguran-teguran Tuhan hari ini, supaya aku tidak keluar dari jalur Tuhan, dan yang membuat aku menjadi orang-orang yang serupa dengan dunia ini. Teguran-tegurannya yang lemah lembut dalam kehidupan kita sehari-hari akan membuat kita sadar dan kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Kalau Bapak Ibu pernah membaca di dalam bukunya, John Piper pernah berkata, Bapak Ibu, mencintai kebenaran adalah persoalan binasa atau diselamatkan. Mengabaikan kebenaran merupakan tanda kematian rohani. Sekali lagi saya mau katakan, John Piper pernah berkata, mencintai kebenaran adalah persoalan binasa atau diselamatkan. Mengabaikan kebenaran merupakan tanda kematian rohani. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, maka selambat laun bukan pertumbuhan yang akan kita alami, tapi kita akan mengalami kemunduran. Kita akan mengalami kematian rohani yang begitu luar biasa. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1, terus menerus dikuasai oleh firman. Lihat apa yang Yesus contohkan, sekalipun dia Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, ketika ia menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia, hidupnya terus menerus dikuasai oleh firman Tuhan yang tertulis. Tepat sebelum Yesus terjun dalam pelayanan, di dalam kehidupan masyarakat, terjun dalam pelayanan di publik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dia dibaptis, kemudian dicobai oleh iblis. Dalam tungku pencobaan itu, Yesus hanya bersandar pada firman Tuhan. Yesus hanya bersandar, dia berkali-kali menolak serangan tipu daya si pencoba dengan perkataan, ada tertulis. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 jelas sekali. Yesus yang menjadi manusia ketika ia mengalahkan iblis, ketika iblis coba mentipu dayanya, ketika iblis coba untuk membuat Yesus jatuh, dia hanya
bersandar kepada firman Tuhan. Dia hanya bersandar kepada kebenaran-kebenaran Alkitab. Orang-orang yang makin serupa dengan Yesus dari waktu ke waktu akan makin hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat sekali lagi, ketika kita bicara tentang pertumbuhan, apakah aku semakin serupa dengan Kristus? Apakah aku hari ini hidup serupa dengan Kristus? Apakah hari ini aku hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani supaya olehnya kamu bertumbuh? 1 Petrus 2 ayat 2. Mari renungkan hari ini. Mari coba ingat-ingat baik-baik. Mari coba hari ini pikirkan kembali. Apakah aku Tuhan selalu pengen air susu yang murni dan rohani yang supaya aku boleh bertumbuh, supaya aku boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Karena tanpa makanan rohani tidak ada pertumbuhan rohani. Seberapa sering Anda membaca Alkitab? Seberapa sering Anda merenungkan firman Tuhan? Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diingatkan oleh Tuhan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Bagaimana itu membuat saya menjadi tertegun. Iya Tuhan, setiap hari aku mau merenungkan firman-Mu supaya aku tidak keluar dari jalur Tuhan, supaya aku terus ada di dalam koridor Tuhan. Dan yang lebih daripada itu, firman Tuhan katakan supaya engkau bertumbuh hari lepas hari. Kalau ditanya hari ini siapa yang rindu mengalami pertumbuhan, pasti kita semua akan mengangkat tangan. Kalau hari ini kita semua ditanya siapa yang rindu untuk sungguh-sungguh hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, hari ini saya percaya kita semua akan mengangkat tangan dan kita akan berkata, saya Tuhan. Tapi hari ini pertanyaannya, sudahkah engkau merenungkan firman Tuhan? Sudahkah firman itu menjadi sesuatu yang sangat berarti, yang dinanti-nantikan dalam hidup kita, yang kita rindukan setiap waktu, yang kita mungkin hari ini sedang cari? Karena pertumbuhan rohani hanya bisa didapat ketika kita rajin bersekutu dengan Tuhan, mengalami Tuhan melalui perenungan dan pembacaan firman Tuhan. Bahkan perkataan kita pun akan semakin diubahkan oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh hidup menjaga hati dengan baik. Bagaimana Tuhan mengajar kepada kita semua supaya kita menjadi orang-orang percaya yang berdampak, menjadi berkat buat banyak orang. Ketika apa? Ketika firman Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita. Jangan biarkan firman berlalu begitu saja. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kali ada banyak orang datang ibadah, datang mungkin menyembah Tuhan, datang mungkin ke gereja rutin, tapi mereka tidak mengalami apa-apa. Jangan-jangan firman itu tidak tinggal di hati mereka. Atau ketika ibadah pikiran mereka ada di luar sana. Hari ini saya rindu kita semua yang mendengar firman Tuhan. Mari renungkan itu, mari tangkap dengan baik-baik. Biarkan firman itu menjadi rema di dalam hidup kita. Karena saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu cara yang terbaik untuk menikmati makanan Tuhan dan mempertajam selera makan pemberian roh ini adalah dengan disiplin diri untuk melahapnya setiap waktu. Artinya apa? Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita setiap waktu baca firman. Apapun kondisi Anda, apapun keadaan saudara hari ini, apapun yang menjadi permasalahanmu hari ini, atau kesibukanmu hari ini, saya mau katakan jangan pernah lupakan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Alkitabmu. Baca itu di zaman teknologi yang begitu mudah, begitu luar biasa. Hari ini kita bisa baca Alkitab dimanapun kita berada. Bapak Ibu mau berkendara, Bapak Ibu mau di angkutan umum, Bapak Ibu mau dimanapun, kita saudara semua mau ada dalam posisi apapun, saya mau katakan kita bisa mendengar dengan baik, kita bisa membaca dengan baik. Kenapa? Karena hari-hari ini dengan zaman yang begitu canggih, Alkitab sudah ada dalam bentuk audio. Maka tidak ada alasan untuk kita
tidak melahapnya setiap hari. Jadikanlah diri kita atau pribadi kita yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Jadikanlah pribadi kita yang selalu rindu berjumpa dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jangan pernah abaikan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Alkitab. Hari ini pertanyaannya sederhana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam 24 jam berapa banyak Bapak Ibu baca Alkitab? Dalam 24 jam berapa banyak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan? Jangan sampai kesibukan-kesibukan yang lain membuat engkau lupa akan firman. Jangan sampai iblis membuat engkau terlalu sibuk. Maka hari itu kehancuran datang dalam hidupmu, bukan pertumbuhan. Kenapa? Karena di sela-sela sibuk engkau lupa baca firman. Sekali lagi disiplin itu penting. Disiplin untuk menjaga supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihkan, memutuskan untuk menyelidiki Alkitab secara teratur, terus-menerus dan sering, sehingga kita mendapati dan merasakan diri kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari, bertumbuh karena apa? Alkitab itu nyata dan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita agar dikuasai rohnya melalui firman-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau hari ini kita semua mendengar firman Tuhan, mari hari ini saya katakan sekali lagi, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam agar engkau akan bertumbuh setiap waktu. Izinkan saya hari ini menutupnya dengan satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Inilah kerinduan Tuhan hari-hari ini. Apapun yang Bapak Ibu kita semua lakukan, ketika firman itu ada dalam hidup kita, bukan hanya keberhasilan, bukan hanya pertumbuhan, tapi kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang luar biasa. Biarlah kami boleh mengalami pertumbuhan untuk semakin serupa dengan Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh karena pengenalan akan Engkau melalui firman-Mu. Bapa, mari Tuhan mampukan setiap umat-Mu yang hari ini mendengar, menyaksikan Tuhan, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan hari lepas hari, supaya mereka semakin intim dan dekat dengan Tuhan, mengasihi Kau lebih lagi ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Firman-Mu adalah tempat di mana kami mengalami growing yang luar biasa. Makasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kita berikan bisa memperluas kerajaan Allah, dan Tuhan pakai untuk memperluas kerajaannya. Kita berikan dan kita percaya Tuhan akan melipatkan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Kita bisa memberikan persembahan dengan macam cara, bisa mulai amplop persembahan, kemudian ketika saudara lewat di gereja bisa mampir di gereja, masukkan amplop persembahan saudara ke tempat ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan, atau saudara bisa transfer ke rekening-rekening yang tertera di layar saudara, atau bisa scan QR code yang ada di layar saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan tutup ibadah kul kita, mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita kepada Sang Sumber Berkat. Saudara-saudara terkasih yang disayangi, cintai oleh Bapa di surga,
Kami percaya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang akan memberkati kita semua dengan berkat yang terbaik, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kemudahan, berkat kelancaran, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita menyertai kita semua mulai pada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Amin.